kita berdoa dulu. Siapa yang hari ini mau pimpin doa? Oke, silakan Fatan. Siap. Doa sebelum belajar. Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang PKN. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu supaya semuanya semangat, oke? Oke. Apa Dito? Oke. 3, 2, 1. Siswa kelas 6, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan saksama. Siswa kelas 6 semuanya Hebat. Dewi, bagaimana kabarnya? baik. Siapkah dari kita semua? Siap. Kami siap belajar PKN hari ini. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, semangat kita? Semangat. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Sudah Mi? Sudah. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Kalian pasti sering dengar kata hak dan kewajiban, toh? Ya. Nah, jadi hak itu misalnya kita sebagai siswa memiliki hak untuk apa? Untuk belajar, untuk bermain. Tapi sebelum kita mendapatkan hak kita, kita juga harus melakukan kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai siswa? Belajar, betul. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita. Karena kalau tidak seimbang, pasti hidup tak bakal tidak tertib dan tidak damai. Nah, jadi kita hapus dulu ya. Hak dan kewajiban. Hak itu apa tadi? Hak adalah sesuatu yang kita terima. Sementara kewajiban sesuatu yang harus kita Lakukan. Apa tadi contohnya kewajiban hak kita? Dapat ilmu. Ya, mendapatkan ilmu, mendapatkan makanan, mendapatkan tempat tidur yang nyaman. Sementara kewajiban kita belajar. Kewajiban kita membantu orang tua di rumah, betul. Siapa sini rajin bantu orang tuanya? Wih, Fatan tuh, bantu apa orang tua Kak? Bantu doa. Oh, bantu cuci piring, masya Allah. Nah, selanjutnya hak terbagi menjadi dua. Apa di situ hak apa? Hak legal dan hak moral. Ada yang bisa bacakan pengertian dari hak legal? Saya. Bara mau dulu. Hak legal. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Contoh kasus, mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan. Maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut. Nah, seperti yang terima kasih Bara, seperti yang Bara tadi jelaskan, kita mengetahui bahwa hak legal itu adalah hak yang sudah diatur oleh negara, sudah diatur oleh undang-undang. Tapi ada yang tahu apa itu legal? Tidak. Nah, legal itu adalah sesuatu yang sudah diatur oleh undang-undang, sudah dilindungi hukum. Jadi beda halnya lagi dengan ilegal. Ilegal itu sesuatu yang tidak diatur oleh undang-undang, jadi tidak dilindungi oleh hukum. Jadi legal sesuatu yang boleh dilakukan, sementara ilegal adalah sesuatu yang tidak
perbedaannya. Tadi apa contohnya? Seorang pahlawan veteran itu harus diberikan tunjangan di masa tuanya. Nah, di situ tuh bukan berarti kita kasihan sama pahlawan veteran, tapi memang mereka berhak mendapatkan tunjangan karena apa? Sudah berjuang untuk membantu Indonesia merdeka. Nah, jadi Indonesia negara kita mengeluarkan undang-undang bahwa mereka harus diberikan tunjangan di masa tuanya. Jadi itu hak legal adalah sesuatu yang sudah diatur oleh undang-undang. Ada di undang-undang yang mengatakan bahwa itu hak sudah berhak dilakukan. Sementara ada yang bisa berikan lagi contoh lain hak legal di Indonesia. Contoh lainnya itu hak legal di Indonesia adalah semua orang berhak mendapatkan pengobatan dan perawatan. Ada yang tahu apa programnya pemerintah tentang kesehatan? Saya. Apa? Betul sekali, tepuk tangan untuk temannya. Apa itu BPJS? Apa kepanjangannya? Badan Penyelenggaraan Kesehatan sosial. Jaminan Dan jaminan. Sosial, betul. Jadi BPJS juga itu salah satu programnya pemerintah untuk semua orang masyarakat di Indonesia berhak mendapatkan apa? contohnya MBG. Nah, betul, MBG juga itu sudah diberlakukan. Jadi semua siswa di Indonesia berhak mendapatkan MBG. Siapa yang buat peraturan seperti itu? Betul sekali, Presiden Prabowo. Jadi kenapa Indonesia diberikan semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan kesehatan? Karena kita tahu kalau biaya di rumah sakit itu mahal sekali tuh. Kalau pergi saja cek itu di konsul di rumah sakit itu sangat mahal biayanya. Sementara masyarakat itu tidak semua mempunyai keuangan yang sama, mempunyai banyak uang untuk pergi periksa. Jadi negara itu memberikan hak untuk semua masyarakat bisa berobat dengan gratis. Betul sekali. Jadi hak legal apa tadi? Hak yang diatur Undang-undang Betul. Kesehatan Negara. diatur oleh undang-undang. Sementara hak moral, ada yang bisa bacakan hak moral? Aku. Apa tadi? Boleh Akila, silakan. B. Hak moral. Hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat individu. Contoh kasus, jika seseorang memberikan gaji yang rendah kepada para wanita yang bekerja di perusahaannya, padahal prestasi kerjanya yang sama dengan pria yang bekerja di perusahaannya. Dengan demikian, majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya, tetapi dengan melanggar hak moral para wanita yang bekerja di perusahaan. Nah, betul sekali. Jadi terima kasih Akila. Jadi ada yang tahu apa itu hak moral? Moral apa? Ada yang tahu apa itu moral? Nah, moral adalah sesuatu hal atau perlakuan yang berasal dari hati nurani kita. Mau itu perlakuan baik ataupun buruk, nah itu yang dikatakan moral. Jadi seperti yang dijelaskan tadi Akila bahwa hak moral itu hak yang tidak diatur oleh undang-undang. Perbedaannya dari hak legal. Hak legal diatur oleh undang-undang, sementara hak moral tidak diatur oleh undang-undang atau tidak ada peraturan tertulis. Nah, contoh kasusnya tadi apa? Seorang bos itu kalau kita tahu jika pekerjaannya karyawan tak sama, tanggung jawabnya karyawan tak sama, kita harus memberikan gaji yang sama juga antara laki-laki maupun perempuan. Jadi bukan karena ada peraturannya di undang-undang bahwa kita harus memberikan gaji yang sama kepada karyawan, tapi memang karena kita mempunyai moral yang baik sebagai bos, kita harus berperilaku adil kepada karyawan. Jadi kita harus memberikan gaji yang sama kalau tanggung jawabnya juga sama. Ada yang bisa berikan contoh lain hak moral? Contoh di kehidupan sehari-hari itu hak moral adalah kita berhak diperlakukan dengan baik dan sopan. Jadi kita semua ini yang ada di sini harus diperlakukan dengan baik. Contohnya apa? Tidak apa? Tidak Menjelek-jelekan teman. Tidak apa lagi? Tidak pilih-pilih teman. Betul, tidak pilih-pilih teman. Ada lagi?
Selalu bantu temannya. Betul, selalu membantu temannya kalau temannya kesusahan, temannya tidak mengerti tugasnya, menolong teman tak, tidak boleh bully teman tak, tidak boleh bilang-bilangin teman tak. Betul Saki? Betul. Jadi hak moral tidak ada memang di undang-undang yang mengatakan bahwa kita tidak boleh jelek-jelekan teman tak, tapi karena kita mempunyai hati yang baik, moral yang baik, jadi kita tidak melakukan hal tersebut. Betul? Betul. Sudah mengerti perbedaan antara hak legal dan hak moral? Ngerti. Apa tadi hak legal? Yang diatur oleh undang-undang dasar. Hak moral? Yang tidak diatur oleh undang-undang dasar. Betul sekali. Membuat hati nurani. Nah, selanjutnya kewajiban moral kewajiban moral terbagi menjadi dua, kewajiban moral dan kewajiban hukum. Ada yang mau jelaskan kewajiban moral? Siapa? Gala boleh. Silakan. Satu, kewajiban moral. Kewajiban moral merupakan kewajiban yang tidak teringat oleh hukum namun harus tetap dipatuhi dan pelaksanaannya sepenuhnya tergantung hati nurani individu itu sendiri. Contoh dari kewajiban moral seperti menghormati orang tua, guru, membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih Gala. Jadi kewajiban moral itu hampir sama dengan hak moral. Apa tadi contohnya kewajiban moral? Kita harus membantu orang tua, kita harus apa kewajiban tak sebagai seorang muslim? Melaksanakan sholat 5 waktu. Apa lagi? Menghargai orang lain. Ada lagi? Puasa, bersedekah. Siapa sih yang rajin nih bersedekah? Masya Allah. Siapa yang rajin? Siapa yang banyak uangnya? Oh, banyak semua nih, Masya Allah. Jadi kewajiban moral itu memang tidak ada di aturan hukum bahwa kita harus sholat 5 waktu, kita wajib untuk menghormati guru, menghargai teman, tapi memang kita sebagai manusia yang memiliki moral yang baik, kita juga pasti melakukan hal-hal yang baik, betul? Betul. Jadi kewajiban moral adalah kewajiban yang tidak tertulis oleh undang-undang. Hampir sama dengan hak moral, tapi ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Selanjutnya untuk hukum moral, ada yang mau baca? Aira, silakan. 2. Kewajiban hukum. Sesuai namanya, kewajiban hukum adalah kewajiban yang harus dipatuhi dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi hukum oleh negara. Contohnya saja membayar pajak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Nah, terima kasih Aira. Jadi seperti yang Aira tadi jelaskan, kalau kewajiban hukum itu adalah hak yang diatur, kewajiban yang diatur oleh negara yang sudah ada nih. Contohnya tadi apa? Untuk orang dewasa harus membayar pajak, harus juga patuhi aturan lalu lintas. Apa contohnya mematuhi aturan lalu lintas? Memakai Helm. Kalau naik mobil? memakai sabuk pengaman. Betul. Jadi kalau kita langgar bisa saja kita dikena denda, kena pidana, ditilang. Jadi itu salah satu semua kewajiban hukum. Nah, kewajiban yang ditulis oleh negara. Apalagi contoh lainnya? Menjaga apa? Fasilitas umum. Contohnya fasilitas apa? Tidak merusak apa? Tidak merusak taman. Itu semua termasuk kewajiban hukum. Karena kalau kita lakukan bukan berarti kita masih tidak ada disinta, tidak bisa jadi bisa tidak pakai helm, tidak ada bisa tidak pakai sabuk pengaman. Itu semua juga untuk keselamatan saja, bukan hanya karena masih di bawah umur jadi bisa kita tidak pakai helm. Pakai helm di semua tuh kalau naik motor? Pakai. Tidak. Harus bukan karena masih kecil tapi kalau tidak diminta-minta jatuh itu bahaya sekali tuh. Helm itu sangat penting kalau naik motor karena kalau tidak bisa pecah kepala tak kalau jatuh jadi harus pakai helm. Nah, apa tadi kewajiban hukum? Kewajiban yang sudah diatur oleh undang-undang. Selanjutnya hak dan kewajiban anak
mendapat makan dan minum, Betul. tempat tidur enak. Betul. Apa lagi? dikasih rumah, Masya Allah, betul. Apa hak tadi sekolah? belajar, Betul. Apa lagi? Dapat ilmu. Apa lagi? Fasilitas sekolah yang baik. Betul. Kalau kewajiban tadi di rumah apa? membantu, Bantu orang tua. Apa lagi? baju, Cuci baju. Apa lagi? Menjaga kebersihan. Masya Allah, cuci piring. Kalau Bantu masak. kalau kewajiban tadi sekolah apa? Belajar Piket. sejarah. Piket. Apa lagi? Menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau misal Fatan punya hak untuk menjadi kiper main bola, apa kewajibannya dulu Fatan sebelum pergi main futsal kira-kira? Menyelesaikan? Betul. Apa lagi? Mendengarkan kalau betul. Jadi kalau Fatan cuma mau haknya tapi tidak mau mengerjakan kewajiban, pasti bakalan tidak seimbang, betul? Ya, sama aja kalau kita semua mau nilai tak bagus tapi malas belajar, mana bisa? Bisa tidak? Tidak. Nah, betul. Jadi itulah pentingnya kenapa hak dan kewajiban kita itu harus seimbang supaya hidup kita itu bisa lebih tertib, kita lebih teratur, lebih damai. Mengerti nih? Mengerti. Ada yang mau ditanyakan? tidak, Ya, cuma tanyakan. Bertanya sus. Nanti Miss kasih soal tidak bisa dijawab. Ada yang mau ditanyakan? iya, Kalau tidak ini mau ditanyakan, Miss mau bagikan lembar kerja. Apa itu? Gampang Ji, jodoh kan? Ya, tidak boleh, sudah tadi dijelaskan panjang kali lebar. Asik. Tidak mau jadi bertanya. Kalau sudah di tulis nama dan kelasnya. Yang cepat kita main games. Yang cepat selesai. Wajah coba selesai. Iya. Gampang kita soalnya. gampang, Apa hak kita di rumah? Nama pencar, Nama lengkap. Iya. Apa kewajiban kita di sekolah? Apa kira-kira kewajiban tadi masyarakat? Masya Allah cepatnya Fikri. Ada lagi yang selesai? Aku udah. Sudah? sudah, Sudah? Sudah. Terus namanya. Oh, ya, Berapa menit nih? 18. Sudah? Mau cut Lagi sudah? Mau cut cake. Saya sudah. Semangat Saki. Mau main games kah Saki? Sudah? Hamil? belum, Apa haknya di rumah Nabil? Betul sekali, mendapatkan kasih sayang. sudah, Sudah. Coba. Apa lagi? Kita kapunya. Sudah. Oke, baca dulu. Oke. Mengerti nih kok? Habis hapus Mira? Sudah. Sudah. Sudah? Hamil sudah? Oke. Ah. Nah, kalau sudah di semua, sekarang kita akan bermain game. Miss bakalan bagi 2 kelompok, oke? Iya. Games apa itu? Tunggu ya. Dan yang benar. Oh, ada juga.
dan kewajiban gimana kak? Hah? Nanti. Jadi boleh dikasih minggir dulu bangku tak? Di samping sana dengan di sana. Nabil juga. Kasih di pinggir jadi nanti ini tengah kosong. Kita kan bagi kelompoknya nah. Supaya luas ini salah dikencang Pak Tanto. Siap nih. Ini sebagai bagi kelompoknya kan jadi ini tergantung hasilnya di spin, oke? Lihat jika semua. Lihat Ji. Udah lihat? Lihat nih. Oke. Tidak. Lihat nih. Oke. Mau dibagi nah ini semua tergantung dari spin nih. Jadi jangan ada pilih-pilih temannya. Tadi aku sudah jelaskan tuh tidak boleh pilih-pilih. Oke. 1, 2, 3. Salah. Sama-sama. Kelompok 1. Syakila. Hafiz, nah yang disebutkan namanya berdiri. Syakila. Hafiz, Fani, Fikri. Ini tergantung spin ya sih. Coba semua berdiri. Di sini kelompok 1. Berdiri di sini. Sini. Berbaris. Oke. Di ujung. Sebelah sini. Syakila, Hafiz, Fani, Fikri, Mira, Aira dan Jihan. Nah, kelompok 1. Dara, Bara, Adila, Apa tidak ada mereka? Oke, sebelah kelompok 1 mana tadi? Sebelah sini. Ya, tidak, terus cuma geser-geser. Ya. Kelompok 2 sebelah sini. Mundur ke. Nama tak ada sih. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1, kelompok 2 sebelah sini. Baris nih dengan rapi. Nah, jadi Miss mau jelaskan peraturan games karena jadi di sini semua ada kalimat yang akan mau ditempel. Di sini tuh random nih ada kalimat pernyataan hak dan kewajiban. Jadi siapa yang paling banyak kelompoknya bisa menempelkan pernyataan di papan tulis dia yang menang, ngerti? Oh, jadi disesuaikan yang mana? Ya, betul. Contohnya di sini ada tulisannya mendapatkan kasih sayang orang tua. Kira-kira tuh hak atau kewajiban? Nah, jadi tempel di sini, oke? Oh, itu kelompok 1 di sini. Iya, kelompok 1 di sini, kelompok yang ini kelompok 1 kan? Kelompok 1 ini, kelompok 2 di sini, oke? Siap. Baru satu orang kan? Iya, jadi kalau sudah satu orang menempel, mundur lagi ke belakang, oke? Iya. Untuk minat. Ready? Mundur dulu, udah kayaknya. Ya. Jadi satu orang satu kertas, oke? Ya, 2. Nggak boleh jadi dong. Sudah ambil 1, tempel di hak atau kewajiban terus mundur lagi ke belakang gantian sama temannya. Iya. Oke? Siap. Jadi kalau belum habis kartunya, ambil semua. Ya siapa? Terserah yang mana? Iya, terserah kita. Jadi siapa yang lebih banyak menempelkan dan jawabannya benar itu yang akan menang, oke? Oke. Nah, jadi ada lagi yang kembali di tempatnya baru boleh lagi main yang kedua, nah? Kita satu Oke. orang. Oke. Siap? Siap. Ya. Yang di belakang mengerti nih? Oke. 3, 2, 1.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yeay, bener-bener lihat dulu apakah benar ini atau salah. Benar Duduk di bawah kok. Oke, menggunakan fasilitas umum itu hak atau kewajiban? Betul. Mendapatkan pakaian layak? Menonton TV setelah belajar? Mendapat rasa aman dan nyaman? Tidak mengejek temannya? Oke. Sama itu. Oke. Mendapat perlakuan adil? Mendapatkan pembelajaran dari guru? Mendapat nilai sesuai usaha? Oke, kewajiban mengerjakan tugas? Menghormati guru? Membantu teman yang belum mengerti? Tidak membantu orang tua? Kewajiban. Nah, jadi ada sarannya satu. Nah, Bapak, kita lihat dulu kelompok 2. Hak menggunakan fasilitas sekolah? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua? Mendapatkan makanan layak? Menyampaikan pendapat? Diperlakukan adil dan sopan? Nah, sudah benar nih, sejauh ini benar. Oke, kewajiban tidak mencontek saat ulangan? Kewajiban. Mengucapkan salam? Menjaga adik saat orang tua sibuk? Melaksanakan sholat 5 waktu? Tidak membuang sampah? Bersedekah jika mampu? Mematuhi aturan kelas? Menjaga kebersihan kelas? Menghormati ayah dan ibu? Menang dan kalah. Nah, terima kasih. Boleh mulai kembali ke tempatnya. Dirapikan lagi mejanya. Kembali pergi lagi katanya. Ini Zaki. Kenapa Zaki kan? Suci. Sakit. Kenapa pakai masker? Sakit gitu, Luki. Baik, jadi pakai. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban. Jadi mengerti lagi perbedaannya hak dan kewajiban? Apa? Ada yang bisa jelaskan apa tadi perbedaannya hak dan kewajiban? Hak yang kita dapatkan. Akira. Hak itu yang hak pasti kita dapatkan. Nah, betul sekali. Kalau kewajiban, Barat? harus kita lakukan. Betul sekali. Nah, jadi kita itu harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Supaya apa diseimbangkan hak dan kewajiban, tak? Agar terakhir itu. Betul, ada lagi? Agar Tertib, ada lagi. Jadi supaya aman, supaya tidak ada lagi yang tidak ada mencuri. Kan kalau ada kewajiban hukum pasti tidak bakal ada kriminal tuh. Tidak ada yang mencuri, tidak ada juga yang berbohong kalau ada kewajiban moral. Nah, jadi mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini, dan untuk yang menang, Miss punya hadiah. Tapi jangan dilihat dari harganya, nak. Lihat saya dari keseruannya kita bermain hari ini. Dah apa Ji? Dah apa Ji murah? Ya, oke. Mana tadi yang menang? Saya. Pilih sendiri majunya, pilih sendiri.
ringkas.